Hai, ketemu lagi pada channel Mari Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang penjelasan materi fisika kelas 10 pada submateri vektor. Nah, jadi khusus pada penguraian vektor, kemudian menentukan resultan vektor dan contoh soal serta pembahasannya. Oke, kita langsung saja. Untuk vektor ini kita bisa uraikan menjadi komponen-komponen vektor. Jadi kita tuliskan dulu, vektor ini dapat diuraikan menjadi komponen vektor. Nah, komponen vektor yang dimaksud ini artinya kita akan menguraikan vektor itu menjadi komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor pada sumbu Y. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah vektor pada bidang XY, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita ambil sebuah vektor, misalnya sebuah vektor gaya atau vektor F yang membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Maka vektor ini bisa kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Caranya adalah dari ujung vektor kita tarik garis ke bawah akan tepat memotong pada sumbu X. Komponen vektor yang tepat memotong sumbu X ini kita namai dengan vektor F pada sumbu X. Sedangkan dengan cara yang sama kita uraikan vektor F ke sumbu Y. Caranya juga sama, dari ujung vektor F kita tarik garis sampai memotong sumbu Y. Nah, komponen vektor yang memotong garis di sumbu Y kita sebut dengan vektor Fy. Nah, berapa nilai Fx dan berapa nilai Fy? Caranya kita lihat satu persatu. Pertama pada sumbu X. Pada sumbu X ada, kita ambil segitiganya F dan Fx. Kalau kita gambarkan ulang, ini adalah vektor F-nya, kemudian ini adalah hasil penguraiannya Fx. Nah, di mana F membentuk sudut alfa terhadap Fx. Dalam aturan trigonometri atau segitiga siku-siku, F ini disebut dengan bidang miring, sedangkan Fx adalah bidang samping. Sehingga dalam aturan trigonometri, nilai cos alfa itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah Fx, per miringnya adalah F. Sehingga dari sini kita akan dapatkan bahwa besarnya Fx itu adalah F cos alfa. Nah, inilah nilai komponen vektor pada sumbu X. Dengan cara yang sama, pada sumbu Y juga kita lakukan hal yang sama. Maka panjang Fy sama dengan, boleh kita gambarkan, proyeksikan di sini, sehingga ini adalah vektor F-nya, ini adalah vektor Fy-nya. Nah, kemudian sudut alfanya di sini. F adalah bidang miring, Fy adalah bidang tegaknya ya, atau depannya. Nah, depan samping itu dikenal dengan rumus sin atau sinus. Jadi sinus alfa itu adalah depan per miring. Jadi depannya adalah Fy, miringnya adalah F. Nah, sehingga kalau kita kalikan silang, kita akan dapatkan nilai Fy-nya. Fy-nya tidak lain adalah F kali sin alfa. Inilah persamaan komponen vektor pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, sebagai contoh, misalnya kita masuk satu buah contoh soal. Kita masuk satu buah contoh soal ya. Nah, misalnya ada sebuah vektor F
yang nilainya adalah 10 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Berapakah komponen vektor F pada sumbu X dan sumbu Y? Nah, caranya dari ujung F kita tarik ke bawah sampai memotong sumbu X. Ini adalah nilai dari komponen vektor Fx. Nah, dengan cara yang sama, dari ujung vektor F kita tarik ke sumbu Y. Ingat sumbu Y itu yang tegak ya. Maka panjang dari pangkal sampai titik motong di sumbu Y ini kita sebut dengan Fy. Nah, berapa nilai Fx dan Fy dengan menerapkan persamaan yang tadi? Maka Fx-nya itu adalah F cos alpha. Nah, sehingga F-nya sendiri bernilai 10 Newton. Kemudian cos alpanya atau sudutnya adalah 30 derajat. Nah, sehingga nilai Fx-nya adalah 10. Jangan lupa cos 30 itu adalah setengah akar 3. Sehingga hasilnya 5 akar 3 Newton. Nah, dengan cara yang sama, untuk mencari Fy, kita masukkan persamaan yang sudah kita dapatkan. F sin alpha. F-nya adalah 10. Sin alpanya adalah 30 derajat. Sehingga kita tinggal ganti nilai sin 30 adalah setengah, hasilnya adalah 5 Newton. Nah, jadi kita dapatkan Fx-nya adalah 5 akar 3, sedangkan Fy-nya adalah 5 Newton. Nah, jadi seperti ini caranya. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana kalau vektornya lebih dari 1? Kalau vektornya lebih dari 1, untuk menentukan resultan vektor, secara umum kita bisa lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah uraikan vektor. Jadi yang pertama, kita uraikan vektor menjadi komponen vektor. Jadi menjadi Fx dan Fy. Nah, kemudian jadi masing-masing kita uraikan. Kalau ada 3, berarti tiga-tiganya kita uraikan menjadi F1x, F2x, F3x. Begitu juga sumbu Y-nya F1y, F2y, dan F3y. Nah, kemudian yang kedua, kumpulkan komponen vektor yang di sumbu X, di sumbu Y dengan sumbu Y. Sehingga kita dapatkan nanti total atau sigma komponen gaya di sumbu X dan total komponen gaya di sumbu Y. Setelah itu yang terakhir, kalau sudah kita dapatkan totalnya, maka kita bisa gunakan persamaannya, persamaan resultannya. R sama dengan akar dari Fx kuadrat tambah sigma ya, itu totalnya sigma Fy kuadrat. Nah, jadi ini langkah-langkahnya untuk menentukan resultan vektor lebih dari 1. Kemudian untuk arah, kalau ditanyakan arahnya, arah resultan vektor, untuk mencari arah biasanya kita gunakan rumus tangan. Jadi tangan alfa itu adalah Fy per Fx. Nah, kemudian kalau mencari arahnya sendiri, arah resultan vektor dinyatakan dengan sudut. Untuk alfanya sendiri itu adalah arkes tangan atau tangan pangkat min 1 dari Fy per Fx. Nah, maka kita dapatkan semua materinya. Nah, sebagai contoh lagi, jadi beberapa soal yang berkaitan dengan resultan lebih dari satu vektor. Misalnya, kita gambarkan ada 3 buah vektor seperti berikut. Misalnya ada komponen vektor digambarkan pada bidang XY. Misalnya diketahui F1-nya
bawah gitu misalnya. Ini adalah F1. Kemudian diketahui juga F2 membentuk sudut 30 derajat. Kemudian F3 juga membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Nah, misalnya diketahui F1-nya adalah 5 Newton. Kemudian F2-nya ini masing-masing 8 Newton dan 8 Newton. Berapakah resultan ketiga vektor ini? Nah, kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Pertama, kita harus uraikan dulu menjadi komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. F1 dia sudah di sumbu Y, jadi tidak perlu diuraikan lagi. Jadi yang perlu diuraikan adalah vektor-vektor yang membentuk sudut. Jadi ada F2 dan F3. Caranya menguraikan, dari ujung vektor kita tarik sampai memotong sumbu X. Ini adalah komponen vektor F2 di sumbu X, kita sebut F2X. Kemudian F3-nya juga sama, kita uraikan sampai memotong sumbu X. Ini adalah komponen vektor F3 di sumbu X, kita sebut dengan F3X. Nah, kemudian ke sumbu Y-nya juga sama. Kita langsung uraikan. Kita uraikan ya. Jadi F3-nya ke sumbu Y kita sebut dengan F3Y. F3Y, kemudian yang F2-nya kita uraikan ke sumbu Y. Nah, kebetulan panjangnya sama, jadi kita tuliskan di sini lagi, jadi nempel di sini ya, berhimpit. Jadi ada F2Y. Nah, kita sudah mengumpulkan komponen vektor kita sudah menguraikan komponen vektornya. Kita hitung masing-masingnya, nilai F2X, F3X, F2Y dan F3Y. Nah, jadi yang pertama kita tuliskan F2X. Ingat, di sumbu X itu adalah F cos alpha. Alpanya adalah 30 derajat, kemudian vektornya adalah vektor F2. Nah, kita masukkan angkanya, 8 cos 30 adalah setengah akar 3. Ini hasilnya adalah 4 akar 3. Kemudian F3X-nya itu adalah F-nya F3 cos alpanya 30 derajat juga. Berarti nilai F3-nya 8 cos 30 derajat adalah setengah akar 3, sehingga hasilnya 4 akar 3. Nah, kemudian Fy-nya kita buatkan di sini ya. Untuk Fy-nya ada F2Y dan F3Y. F2Y ini adalah F2 sin 30 derajat. F2-nya adalah 8, sin 30 adalah setengah. Hasilnya 4 Newton. Kemudian F3Y ini adalah F3 sin sudutnya 30 derajat juga. Berarti 8 kali setengah 4 Newton juga. Nah, jadi langkah pertama kita uraikan. Langkah yang kedua kita kumpulkan sekarang. Nah, kita kumpulkan pertama di sumbu X. Jadi kita cari sigma Fx-nya. Nah, kita lihat di sumbu X ini ada F2X dan F3X yang saling berlawanan. Ingat, dua buah vektor yang berlawanan, maka resultannya dikurangkan. Berarti di sumbu X ini totalnya ada F2X berlawanan, berarti kurang F3X. Kita masukkan angkanya, 4 akar 3 kurangi 4 akar 3, hasilnya adalah 0. Kemudian di sumbu Y, sigma Fy-nya. Nah, kita sekarang lihat di sumbu Y ada berapa komponen vektor. Sumbu Y pertama ada F1 yang nilainya 5 Newton ke bawah, kemudian ada F2 dan F3 ke atas.
F2Y dan F3Y ke atas berarti dia searah. Kemudian F1 ke bawah berarti berlawanan. Yang searah dijumlahkan, yang berlawanan dikurangkan. Nah, sehingga total komponen gaya di sumbu Y ini kita tuliskan F2Y dan F3Y searah berarti dijumlahkan F2Y tambah F3Y kurangi F1. Nah, kita masukkan angkanya. F2Y nya adalah 4 tambah 4 kurangi 5, sehingga hasilnya adalah 4 tambah 4 8 kurangi 5, hasilnya 3 Newton. Nah, kemudian langkah terakhirnya untuk mencari resultannya, jangan lupa pakai persamaan. Jadi untuk resultan vektornya akar sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Nah, fx nya adalah 0, fy nya adalah 3, berarti di sini akar dari fx nya 0 ya, jadi di sini 0 kuadrat tambah sigma fy nya 3 kuadrat. Ini hasilnya akar 9 berarti 3 Newton. Inilah nilai resultan vektornya. Kemudian contoh sejenis lagi atau contoh yang lain, misalnya kita ambil atau vektor itu dinyatakan dengan petak-petak yang diagram gitu ya, jadi kayak kotak gitu. Jadi kita misalkan kita gambarkan contoh soal nomor 2, misalnya ini adalah garis kotak-kotak. Nah, jadi kita gambarkan misalnya gini ya. Nah, misalnya diketahui dua buah vektor masing-masing ini adalah F1, kemudian vektor yang lain ini adalah F2. Nah, seperti itu. Berapakah resultan dari kedua vektor ini? Sudutnya nggak ada. Nah, jika dikatakan misalnya satu kotak ini mewakili 10 Newton, maka resultannya berapa? Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau kayak gini ini soalnya sebenarnya lebih mudah. Kenapa? Karena nilai vektor F1 dan F2 kalau kita uraikan langsung ke bawah, maka akan kita dapatkan F1 kita tarik ke bawah, maka ini adalah F1x. Kemudian F2 kita uraikan ke sumbu X, ini adalah F2x. Nah, sehingga dari sini udah langsung kelihatan bahwa F1x itu nilainya adalah 1, 2. Jadi dua kotak. Karena satu kotak adalah 10 Newton, maka dua kotak adalah 20 Newton. Kemudian dengan cara yang sama, F2x kalau kita hitung berarti ada 3 kotak. Nah, karena satu kotak mewakili 10 Newton, maka F2x nya adalah 30 Newton. Kemudian dengan cara yang sama kita akan mencari F1y. Kita tarik ke sumbu y, maka ini adalah F1y. Kemudian F2 nya juga kita tarik ke sumbu y, ini adalah F2y. Nah, kalau kita hitung F1y nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kotak. Sehingga F1y nya satu kotak 10 berarti 40 Newton. Dengan cara yang sama F2y nya itu ada 2 kotak, maka 20 Newton. Nah, kemudian kita pertama sudah uraikan, kita cari sekarang resultannya sigmanya atau totalnya.
sigma Fx. Nah, F1x ke kanan, F2x ke kanan, berarti dia searah. Kalau searah maka dijumlahkan, maka Fx-nya adalah F1x tambah F2x. Ini hasilnya jelas 50 Newton. Kemudian sigma Fy-nya, F1y ke atas, F2y juga ke atas, berarti searah juga. Berarti F1y tambah F2y, ini totalnya adalah 60 Newton. Sehingga untuk yang terakhir mencari resultannya, R-nya pakai akar sigma. Nah, kita pakai sigma ya, perbaiki tulisannya dikit. Nah, jadi untuk resultannya R-nya adalah akar dari sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Nah, ini hasilnya akar dari 50 kuadrat tambah 60 kuadrat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, nanti bisa dicari angkanya. Soal seperti ini lebih mudah. Kemudian contoh yang sering keluar juga, misalnya kita masuk contoh soal yang ketiga. Misalnya dikatakan ada sebuah sungai, misalnya lebarnya adalah 120 meter. Ini lebar sungainya. Nah, kemudian perahu diarahkan tegak lurus hendak menyeberangi sungai. Nah, jadi dia diarahkan tegak lurus menyeberangi sungai. Jadi kalau ini misalkan titik A, dia hendak ke B. Nah, misalnya perahu bergerak dengan kecepatan perahu kita simbolkan dengan V. Kalau perahu itu kan V ya. Nah, dimana dia gambarnya nih? Nah, ini. Jadi perahu itu simbolnya kecepatan itu adalah V. Kalau perahu berarti VP-nya misalnya diketahui 4 meter per sekon. Nah, kemudian saat bergerak airnya saat menyeberangi sungai, air juga bergerak dengan kecepatan arusnya. Jadi ini kecepatan airnya. Air bergerak dengan kecepatan, berarti kalau air berarti VA ya. Nah, diketahui misalnya V airnya 3 meter per sekon. Nah, kemudian pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh perahu untuk sampai di seberang sungai? Nah, jadi misalnya seperti itu pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering keluar. Nah, untuk soal seperti ini juga masih bisa kita kerjakan dengan vektor. Nah, pertama kita gambarkan untuk kecepatan, vektor kecepatan, ada vektor kecepatan perahu yang arahnya tegak lurus VP. Kemudian ada vektor, misalnya kita tuliskan VP-nya jangan di sana ya. Nah, kemudian ada kecepatan air juga. Jadi ini adalah VP-nya. Kemudian ada kecepatan air VA-nya. Ya. Nah, maka kalau kita lihat antara kecepatan V perahu dan V air ini membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Atau kalau kita gambarkan perahu hendak menyeberang dari A ke B, karena airnya lumayan kencang 3 meter per sekon, perahunya pasti tidak nyampe di B. Tapi perahu nanti akan bergerak searah sambil dia menyeberang sambil hanyut. Nah, jadi ke sana arah gerak perahu. Nah, disinilah dia nyampe nanti di C. Nah, sehingga kecepatan perahu yang menyeberang bukan lagi dari A ke B, tapi dari A ke C. Nah, sehingga antara VP dengan VA ini kita cari resultannya, inilah V resultannya. Nah, karena dia VP dan VA tegak lurus, maka resultan vektor yang saling tegak lurus, VR-nya, resultan kecepatan antara perahu dengan air,
kita gunakan persamaan VP kuadrat tambah VA kuadrat. Jadi kalau kita masukkan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, ini adalah dari Pythagoras ya. 4 kuadrat 16 tambah 3 kuadrat 9, hasilnya akar 25. Nah, sehingga kecepatan resultan antara perahu dengan air ini 5 meter per sekon. Nah, kemudian untuk jaraknya ada A, ada B, kemudian perahunya sampai di C di sini. Ini titik C. Nah, kita bisa gunakan perbandingan. Jadi ini adalah segitiga yang lebih kecil, ini segitiga yang lebih besar. Ini komponen kecepatan, ini komponen jarak. Nah, yang ditanyakanlah jarak tempuh perahu sampai di seberang sungai. Ingat, perahunya sampai di seberang sungai, jarak yang ditempuh adalah dari A ke C, karena sambil menyeberang dia juga hanyut. Jadi jarak yang ditempuh adalah dari A ke C. Maka dengan menggunakan perbandingan dengan bantuan sedikit persamaan matematika, maka AB di soal diketahui 120 meter, yang ditanyakan AC-nya berapa. Jadi di sini berapa? Kita bisa bandingkan. Kalau AB berarti sebanding dengan VP. Kemudian AC sebanding dengan VR, sehingga kalau kita buat perbandingannya AB banding AC ini akan sama seperti perbandingan VP dan VR. Nah, sehingga kalau kita masukkan AB nya 120 meter per AC ini sama dengan VP nya 4, VR nya 5. Nah, kita tinggal kalikan silang saja. Nah, berarti kita lanjutkan di sini ya. Berarti kalikan silang AC kalikan 4, 120 kalikan 5, berarti 4 AC itu sama dengan 120 kali 5. Jadi 4 AC itu sama dengan 600, sehingga AC nya saja kita dapatkan 600 per 4, berarti 150 meter. Inilah jarak yang ditempuh oleh perahu untuk sampai di seberang sungai. Nah, itu beberapa contohnya. Nah, kemudian beberapa contoh yang lain. Nah, misalnya untuk resultan vektor yang kemarin sudah kita bahas. Jadi misalnya ada dua buah vektor. Misalnya vektornya kita sebut dengan F1, contoh soal yang keempat ya. F1 misalnya diketahui sebesar, misalnya kita ambil 15 meter per sekon, 15 Newton. Kemudian vektor gaya yang kedua sebesar 9 Newton. Kemudian keduanya saling membentuk sudut 60 derajat. Maka resultannya berapa? Nah, jadi yang ini resultan vektornya berapa? Nah, kita gambarkan dulu, atau boleh kita langsung yang tanyakan resultan itu berarti penjumlahan ya. Maka untuk persamaan penjumlahan vektor, jadi R sama dengan akar, ini kan persamaan resultan secara umum, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Nah, ini tinggal masukkan saja, berarti akar dari F1 nya 15 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 2 kali 15 kali 9 cos 60 ya. Jadi alfanya 60 derajat cos 60. Nah, kita bisa selesaikan nilai cosnya dulu. Berarti akar dari 15 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 30. Nah, jadi 2 kali 15. Nah, atau boleh kita biarkan 2 kali 15 kali 9 cos 60 adalah setengah. Nah, sehingga 2 dengan setengah ini akan habis. Berarti tersisa
Lanjutkan di sini, berarti R sama dengan akar dari 15 kuadrat itu adalah 225 tambah 9 kuadrat 81 tambah tinggal 15 kali 9 berarti tambah 135. Nah, ini hasilnya. Kalau kita hitung berarti berapa ini? 1, kemudian 4, kemudian berapa ini? Ya, 4 ya, 441. Maka akar dari 441 itu adalah, nah ini bisa tinggal di dipakai kalkulator. Ini nilainya adalah 21 Newton ya, nilai R-nya. Nah, demikian penjelasan materi dari penguraian vektor, kemudian cara menentukan resultan vektor dan contoh soal serta pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.